satu-satunya yang menolong dia saat itu adalah seorang iblis. Apa gimana sih? Kok seorang, tahu-tahu iblis kan ya? Semakhluk, sesosok itu ya. Hey. Hai, assalamualaikum semuanya. Welcome back, bang lagi sama Nada di sini. Selamat datang di segmen Review Time. Jadi di segmen ini aku akan berbagi cerita tentang buku apa saja sih yang sudah aku baca. Dan untuk video kali ini, sesuai dengan judul dan thumbnail, aku bakalan bahas novel The Invisible Life of Eddie LaRue karya V.E. Schwab. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini sebagai bentuk dukungan kamu buat aku. Kalau udah, kita langsung aja ke videonya. Jadi, awal mula aku kenal buku ini karena selalu muncul di FYP TikTok aku. Banyak banget orang yang bikin review positif ataupun bikin video tentang novel ini. Katanya novelnya tuh sedih banget, kemudian bikin baper, dan lain-lain. Jadinya aku ngerasa kayak, menarik. Aku masukin langsung ke wishlist aku. Dan setelah aku membuat video TBR yang ini, akhirnya aku memutuskan untuk aku akan langsung cepat-cepat baca buku ini, The Invisible Life of Eddie LaRue. Masuk ke sinopsis singkat, novel ini berceritakan tentang seorang gadis yang tidak mau dijodohkan oleh orang tuanya. Gadis itu pergi kabur ke sebuah hutan dan meminta tolong kepada siapapun untuk menyembunyikan dirinya dari kejaran orang tuanya. Dan satu-satunya yang menyelamatkan dia, yang mau menolong dia adalah sosok iblis bernama Luke. Singkat cerita, gadis ini membuat perjanjian dengan iblis tersebut. Dan jeng, gadis ini dikutuk menjadi seseorang yang tidak bisa diingat oleh siapapun, termasuk oleh orang tuanya sendiri. Dan gadis itu bernama Eddie LaRue. Masuk ke hal yang aku suka dari novel ini, di beberapa hal aku merasa sangat simpati kepada tokoh Eddie ini karena ya bayangin aja udah hidup 300 tahun tanpa ada satu orang pun yang bisa ingat sama dia, walaupun kemarin gitu ya, misalkan kemarin ketemu kemudian saling suka atau apalah ya bla bla bla, kemudian paginya orang itu tuh nggak kenal sama kita. Itu kan kayak nyes banget gak sih? Dan bayangin ini tuh udah 300 tahun, men. 300 tahun si Eddie tuh selalu berulang-ulang seperti ini. Setiap bertemu dengan orang-orang tuh nggak bisa nyebutin nama dia. Eddie, nggak ada yang bisa nyebutin nama Eddie. Bahkan dirinya sendiri pun ketika berkenalan dengan orang lain, nggak bisa menyebut namanya sendiri adalah Eddie gitu. Kayak, halo kenalkan namaku, selalu nyangkut di tenggorokan gitu. Jadi kayak kasihan aja gitu, makanya selalu ada nama Ena lah, ataupun yang lain-lain gitu kan. Setiap orang, setiap ganti nama. Kayak, kalau aku ada di posisinya Eddie, aku tuh ngerasa kayak capek banget gak sih? Mana gak bisa mati lagi. Kemudian yang kedua, aku suka dengan kutukan-kutukan yang ada di dalam novel ini. Jadi ada kutukan lain selain kutukan yang Eddie terima, ada seseorang lain yang memiliki kutukan. Dan kutukannya tuh menurut aku bagus banget sih. Somehow kayak bikin mikir juga gitu. Aku ceritain aja gitu ya. Ya udah aku ceritain deh. Jadi yang pertama kan kutukannya Eddie. Dia tuh bilang kalau dia ingin bebas, dia ingin tidak terikat pada siapapun, pada apapun, pada kondisi bagaimanapun, sehingga ketika dia mendapatkan apa yang dia minta, yaitu yang dia tukarkan dengan jiwanya kepada si iblis ini, hasilnya tuh nggak se-worth it yang dia kira gitu loh. Yaitu kan tadi salah satunya tidak bisa menyebutkan nama sendiri, tidak ada orang yang mengenalinya, bahkan orang tuanya aja tuh nggak kenal gitu kan ya. Sakit banget sih. Kemudian ada lagi kutukan lain, yaitu ketika ada satu orang, satu tokoh, tapi aku tidak akan menceritakan siapa tokoh ini. Ada satu tokoh yang dia juga membuat perjanjian dengan iblis, yaitu ketika dia merasa dia selalu tidak cukup baik untuk orang lain gitu. Dia selalu ditolak atau dia selalu diputuskan oleh perempuan yang dicintainya dengan alasan kamu tuh terlalu baik atau kamu tuh kurang baik dan lain-lain. Sehingga dia membuat perjanjian dengan iblis supaya menjadi orang yang cukup untuk semua orang. Tapi
tidak se-worth it itu ketika permintaannya dikabulkan, karena dia tahu orang lain tuh memandang dia seperti yang orang lain itu pikirkan gitu. Misalkan nih, dia punya sahabat, terus dia nanya ke sahabatnya, apa yang kamu suka dari aku gitu ya, sebagai sahabat. Terus si sahabatnya ini bilang, oh kamu itu pendengar yang baik, kamu itu sabar. Padahal di dalam dirinya sendiri, dia tahu kalau dia itu bukan pendengar yang baik. Dia juga tidak begitu sabaran orangnya, sehingga dia merasa yang mereka lihat itu bukan dirinya yang asli gitu. Intinya, permintaan-permintaan yang ditukarkan dengan jiwa kepada si iblis ini tuh, ketika dikabulkan, tidak se-worth it yang orang itu pikirkan gitu. Dan aku bisa melihatnya dengan jelas dari deskripsi-deskripsi yang ada di dalam novelnya. Kita masuk ke hal yang kurang aku suka dari novel ini. Yang pertama adalah, ini tuh menurut aku ngebosenin. Kayaknya setengah bukunya tuh bener-bener ngebosenin banget, karena nyeritain tentang ya Eddie itu tadi kan, tentang pengalaman-pengalaman dia bertemu dengan orang, kemudian besoknya orang itu lupa, kemudian beberapa hari kemudian ketemu orang baru, tapi setelah itu besoknya orang baru itu juga lupa sama dia, dan seterusnya. Kayaknya di situ bosan sih. Ya, karena gitu-gitu aja plotnya. Terus yang kedua, ngerasa B aja sih, kayak ini tuh terlalu hype, jadi ekspektasi aku ketinggian. Pas waktu baca ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi aku, jadinya aku ngerasa B aja. Romansnya juga terlalu B aja. Tapi ada sedikit catatan di sini, di akhir tuh ada cuma 3 kata, 3 tulisan, 3 kata yang pas aku baca tuh kayak aku langsung meneteskan air mata, karena aduh, itu tuh sesuatu yang nyes banget gitu. Tapi aku masih ngerasa B aja. Tapi harusnya kan nggak B aja ya, kalau misalkan aku suka di akhirnya tuh ada 3 kata yang bikin nyes banget. Tapi gimana tuh? Secara keseluruhan aku biasa aja, tapi di akhirnya bagus lah gitu ya. Endingnya aku bisa bilang bagus, sesuai dengan kemungkinan yang akan terjadi kalau misalkan kehidupan Eddie ini tuh nyata di dalam kehidupan nyata. Jadi pertanyaannya, apakah buku ini bagus untuk dibaca, worth it untuk dibaca? Jawabannya adalah tergantung. Karena ini juga salah satu buku V.E. Schwab pertama yang aku baca, jadi aku masih beradaptasi dengan deskripsi-deskripsinya, dengan gaya tulisannya, plot ceritanya, dan juga latar ceritanya yang ada di tahun 1900-an sama 2000-an, yang bikin aku lumayan pusing gitu ya mikirinnya. Dan juga mungkin karena kendala bahasa juga, aku bacanya bahasa Inggris, jadi mungkin itu juga jadi salah satu faktor yang bikin aku ngerasa buku ini B aja. Tapi untuk kamu yang ingin baca dan masih penasaran, ya apa salahnya baca, siapa tahu memang buku ini adalah buku untuk kamu. Terima kasih sudah menonton, dan kita ketemu lagi yuk di video yang ini, di video review yang ini, atau yang ada di deskripsi. Kita ketemu di video itu. Dadah! Jangan lupa tinggalkan jejaknya di kolom komentar. Bye-bye!